Masih bersama kami di Presisi Siang. Berkat laporan cepat dari warga, 4 orang pelajar berhasil diamankan oleh Polsek Cilengsi di wilayah Deyu, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor pada Jumat 23 Agustus 2025. Keempat pelajar ini hendak melakukan tawuran dan membawa senjata tajam. Dalam keterangan tertulis, Kapolsek Cilengsi Kompol Edison menjelaskan bahwa pihaknya segera bergerak setelah menerima laporan masyarakat. Sesampainya di lokasi, polisi langsung mengamankan para pelajar tersebut. Tindakan cepat ini penting untuk mencegah pukulan massa dan insiden yang lebih parah. Dari penangkapan tersebut, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, antara lain senjata tajam berbagai jenis, dan 5 unit sepeda motor yang digunakan para pelajar untuk melancarkan aksinya. Berdasarkan hasil interogasi, diketahui para pelajar ini berasal dari salah satu sekolah di Kelapa Nunggal. Mereka berencana untuk melakukan tawuran di wilayah Cipecang dengan kelompok pelajar dari sekolah lain dari wilayah Jonggol. Saat ini kasus tersebut masih ditangani oleh Polsek Cilengsi untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Humas Polsek Cilengsi, Polres Bogor melaporkan untuk Polre TV. Maka untuk mengetahui perkembangan lebih lanjut, kini kita telah terhubung dengan Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Salam presisi, pemirsa TV Polri. Salam presisi, Pak. Pak, bagaimana kronologi awal polisi bisa mengetahui adanya pelajar yang hendak tawuran? Terima kasih, kami sampaikan bahwa memang disampaikan berkat laporan dari masyarakat kepada kami, kemudian Cyber Polres Bogor yang melihat di akun tertentu bahwa akan terjadi tawuran, sehingga atas dasar itu Pawas Polsek langsung bergerak ke tempat yang dilaporkan akan terjadi tawuran. Alhamdulillah dengan bantuan masyarakat, kami dapat mengamankan beberapa pelajar, motor, dan beberapa senjata tajam. Pak, apakah lokasi TKP selalu menjadi tempat para pelajar untuk melakukan tawuran? Baik, betul memang lokasi Cipecang ini menjadi ajang tawuran karena memang lokasinya di perbatasan antara Jonggol, ada di tengah-tengah antara Jonggol, Cilengsi, dan Kelapa Nunggal. Sehingga kami memberdayakan warga setempat, RT, RW, dan Babin, apabila ada gelagat atau sekelompokan remaja yang berkumpul, mereka cepat memberikan informasi baik kepada Babin ataupun ke piket fungsi yang ada di Polsek Cilengsi. Pak, ada berapa jumlah barang bukti yang ditemukan? Dan dari mana para pelajar tersebut mendapatkan senjata tajam tersebut? Baik, kami sampaikan bahwa hasil penyelidikan dan di TKP kami mengamankan kurang lebih sekitar 10 senjata tajam, terdiri dari celurit, kemudian samurai, kemudian parang, dan juga golok. Hasil investigasi kami terhadap pelajar itu, mereka dapat dari COD. Jadi mereka memesan jenis-jenis senjata tersebut dengan COD. Pak, apa langkah hukum yang dilakukan Polri agar ada efek jera kepada pelajar tersebut? Sampai saat ini, sesuai dengan perintah Bapak Kapolres, kami tindak tegas sesuai pelanggaran yang dilakukan oleh masing-masing pelajar. Bagi yang melanggar atau mendapatkan membawa senjata tajam, kami kenakan undang-undang darurat. Bagi pelajar yang hanya mengikuti aja atau membonceng untuk melihat kejadian, kami buat surat perjanjian antara pihak sekolah, kemudian orang tua, dan pihak kepolisian. Baik Pak, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan untuk para pelajar dari peristiwa ini. Baik, kami sampaikan kepada para pelajar khususnya dan juga guru dan orang tua, mari sama-sama kita menjaga aset bangsa yaitu anak-anak kita. Saat ini Polsek Cilengsi digagas oleh Bapak Kapolres Bogor sudah meluncurkan program aman yaitu aktif melindungi anak negeri. Saat ini kami memberikan edukasi ke sekolah-sekolah sehingga apabila Anda terlibat dalam tawuran hanya 2. Yang pertama, Anda jadi korban berakhir di rumah sakit, atau Anda jadi pelaku sehingga Anda berakhir di rumah tahanan. Untuk itu, mari sama-sama kita terus menjalankan program aman yang digagas oleh Bapak Kapolres Bogor, yaitu aktif melindungi anak negeri. Sehingga untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2045 kita berjalan dengan baik dan lancar.
Baik, terima kasih Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat siang dan salam presisi. Salam presisi, selamat siang. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Papua melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG resmi memulai operasional perdana dengan menyalurkan sebanyak 1.499 porsi makanan bergizi gratis kepada siswa-siswi di berbagai sekolah di Kota Jayapura. Program ini merupakan langkah nyata Polri dalam mendukung pemenuhan gizi bagi generasi muda Papua. Pada hari pertama, dapur SPPG menyiapkan menu sehat. Setiap porsi dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, sekaligus memperkenalkan pola makan sehat yang seimbang. Sebelum didistribusikan, tim Bitdokes Polda Papua melaksanakan food testing untuk memastikan kualitas dan keamanan makanan. Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh makanan dalam kondisi baik, higienis, dan layak untuk dikonsumsi. Dalam keterangan tertulis, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Jeremias Rontini menyebut bahwa program SPPG merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan sekaligus memperhatikan kualitas gizi anak-anak di Papua. Selain memberikan makanan bergizi, kegiatan ini juga bertujuan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya pola makan sehat sejak dini. Polri bersama Yayasan Kemala Bayangkari berkomitmen untuk terus mengawal program ini agar berjalan berkesinambungan dan dapat menjangkau lebih banyak sekolah di wilayah Papua. Program SPPG Polda Papua diharapkan menjadi motor penggerak dalam mendukung program nasional pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, sekaligus memperkuat peran Polri dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di bumi cendrawasih. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Dan pemirsa, pelaksanaan forum tematik Bako Humas 2025 Divisi Humas Polri dilaksanakan di Kebayoran Park Hotel, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Agustus 2025. Kegiatan ini berfokus pada penguatan publikasi strategis sektor ketahanan pangan sebagai bagian dari Asta Cita Presiden RI. Kegiatan forum tematik Bako Humas 2025 Divisi Humas Polri ini dipimpin langsung oleh Kabag Mitra Ropenmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, yang hadir mewakili Kadif Humas Polri. Ada 50 peserta dari kementerian dan lembaga pemerintah yang mengikuti forum dengan mengusung tema besar publikasi Humas Presisi dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagai wujud Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Pagi ini hingga siang kita melaksanakan dialog publik atau kegiatan Bako Humas yang diselenggarakan oleh Divhumas Polri ya dengan peserta seluruh instansi lembaga kehumasan yang ada di Jakarta ya. Ini adalah jadi pada momen ini kita mengambil tema dengan strategi Humas Presisi dalam publikasi dan diseminasi informasi ketahanan pangan sebagai wujud Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Itu adalah tema yang kita bahas karena apa? Kita tahu bahwa Asta Cita kedua Presiden Republik Indonesia ini dijabarkan oleh Bapak Kapolri, yaitu dengan bagaimana kepolisian ini mendukung untuk terwujudnya pangan, kestabilan pangan, keberadaan pangan. Bahkan kita juga telah menciptakan lahan-lahan khususnya adalah lahan jagung ya, jagung, kemudian di seluruh polsek, seluruh polres, polda. Jadi para anggota kita, para Babin Kamtibmas mendorong seluruh masyarakat dan stakeholder di wilayah untuk sama-sama bagaimana menciptakan ketahanan pangan dengan memproduksi atau menanam jagung dengan baik. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal juga berharap forum ini dapat menegaskan konsistensi Humas Polri dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Melalui pemanfaatan portal Humas Presisi, Polri aktif membangun jaringan informasi publik yang terintegrasi, utamanya untuk program-program prioritas seperti ketahanan pangan. Harapan dari Kiat Bako Humas ini kan karena
tema besarnya adalah strategi humas presisi dalam publikasi dan diseminasi. Namun kita juga tahu bagaimana kita Humas Polri itu memiliki portal humas. Maka kita berikan sama peserta, yaitu bagaimana strategi komunikasi Humas Polri yang saat ini digelar oleh Pak Kadif dengan seluruh perangkat di Divisi Humas. Tentu dengan portal Humas inilah menyajikan bagaimana optimalisasi Humas Polri mendukung Satgas Pangan yang ada di kepolisian, berkolaborasi dengan instansi lembaga untuk diketahui oleh khalayak umum dan betul-betul bahwa keberadaan Polri untuk mendorong keterselenggaraan pangan betul-betul siap. Dengan tema yang berfokus pada ketahanan pangan, Forum Bakohumas 2025 menunjukkan komitmen Divisi Humas Polri untuk terus menjadi fasilitator informasi publik yang presisi dan terbuka, khususnya terkait kebijakan nasional yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsha, Willy Amanda, Polri TV. Sementara itu, pemirsa, forum tematik Baku Humas 2025 yang digelar Divisi Humas Polri mendapat apresiasi dari peserta yang merupakan perwakilan instansi dan lembaga RI. Mereka menilai forum ini berhasil memperkuat sinergisitas komunikasi publik, khususnya dalam mendukung isu strategis nasional seperti ketahanan pangan. Ketua Tim Humas PPATK RI, M. Natsir Kongah, mengapresiasi Forum Bakohumas sebagai ruang strategis untuk membangun kolaborasi antar humas instansi pemerintah dalam menyampaikan informasi secara terpadu. Ia juga berharap Divisi Humas Polri terus berperan aktif sebagai penggerak utama sinergi komunikasi publik dalam merespons isu-isu nasional secara cepat dan terkoordinasi. Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh teman-teman Divisi Humas Polri yang mengadakan acara Bakohumas pada hari ini, begitu mencerahkan ya, begitu memberikan inspiratif, dan informasi-informasi yang disampaikan itu cukup jelas buat kami untuk bisa kami sampaikan pula kepada audiens yang ada di PPATK. Penyelenggaraan yang dilakukan secara profesional ini menjadi bagian yang bisa kami contoh ya untuk kami lakukan di PPATK. Kami berharap kolaborasi kerjasama yang telah terjalin secara bagus itu bisa lebih ditingkatkan lagi, baik kerjasama kami sebagai humas maupun kerjasama PPATK dengan Polri yang melakukan penyidikan dari hasil analisis, hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh PPATK kepada Polri. Apresiasi serupa juga disampaikan perwakilan dari Lembaga Administrasi Negara RI yang menilai forum ini mampu memperkaya perspektif dan pemahaman tentang komunikasi publik yang berdampak langsung terhadap kebijakan nasional. Mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Divisi Humas Polri dengan kegiatan Bakohumas ini. Dengan demikian untuk agenda-agenda atau isu-isu bersama, terutama mungkin yang terkait Asta Cita ya, bisa digotong bersama-sama oleh semua instansi, kementerian, lembaga dan semuanya supaya komunikasi tentang program-program prioritas Presiden ini dapat tersampaikan kepada publik dengan baik. Harapan kami dari Lembaga Administrasi Negara untuk kolaborasi atau sinergi antara Divisi Humas Polri dengan Lembaga Administrasi Negara semakin baik ya, karena juga antara kita sudah ada perjanjian kerjasama. Semoga kerjasama ini bisa terus dimanfaatkan dengan baik dan meningkatkan kualitas komunikasi dan juga penyampaian informasi kita kepada publik. Kegiatan yang berlangsung di Kebayoran Park Hotel, Jakarta Selatan, Selasa 26 Agustus 2025 ini diikuti sebanyak 50 peserta perwakilan humas kementerian dan lembaga. Acara juga menghadirkan narasumber kompeten, baik dari internal maupun eksternal. Turut hadir Kabag Mitra Ropenmas, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mewakili Kadif Humas Polri.
Forum tematik Bako Humas 2025 sekali lagi menunjukkan peran nyata Divisi Humas Polri sebagai fasilitator sinergi publikasi. Melalui forum ini, komunikasi antar humas pemerintah diperkuat untuk mendukung penyampaian kebijakan publik secara akurat, terpadu, dan terkoordinasi. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Willy Amanda, Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.